Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses mengandaskan PSG dengan skor tipis 2-1 dalam laga matchday pertama grup H Liga Champions musim ini yang digelar di Parc des Princes Rabu 21 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. United unggul lebih dulu berkat eksekusi penalti Bruno Fernandes. PSG sempat menyamakan skor lewat gol bunuh diri Anthony Martial. Namun tim tamu sukses menyegel kemenangan berkat gol Marcus Rashford. Berkat hasil ini, United untuk sementara berhak memimpin klasemen grup H bersama RB Leipzig yang di saat bersamaan mengalahkan Istanbul Başakşehir 2-0. Fans Manchester United tampaknya harus bersiap melompat dalam ayunan emosi musim ini. Tim kesayangan mereka bisa kalah telak pada satu laga, lalu memetik kemenangan tak terduga pada laga berikutnya. Terbukti, MU baru saja memetik kemenangan mengejutkan dalam lawatan ke kandang PSG. Setan Merah memetik kemenangan 2-1 jauh di luar dugaan. Betapa tidak, kondisi tim MU saat ini belum mencapai level terbaiknya. Hasil-hasil beberapa pekan terakhir menunjukkan itu. Lihat saja hasil 2 pekan lalu, saat MU dipermalukan Tottenham 1-6 di kandang sendiri. Untungnya, tepat setelah kekalahan telak dari Spurs, jeda internasional menyala. Skuad MU punya kesempatan untuk kabur sejenak dari kritik yang begitu tajam. Mereka kembali dengan percaya diri melewat ke kandang Newcastle akhir pekan lalu. MU kebobolan terlebih dahulu. Tampaknya laga akan berjalan buruk, tetapi mereka terbukti bisa comeback dan memetik kemenangan 4-1. Kemenangan itu tampaknya begitu penting untuk kepercayaan diri para pemain. Menyambangi PSG, MU menunjukkan nama besarnya sebagai klub. Ya, PSG boleh saja punya pemain-pemain yang bisa menjadi penentu seperti Kylian Mbappe dan Neymar. Tapi MU tampil percaya diri di Parc des Princes. Hasilnya mereka bisa unggul terlebih dahulu. Gol PSG pun sebenarnya dari bunuh diri Anthony Martial. Lalu ada Marcus Rashford yang mencetak gol pamungkas di ujung laga. Hasil ini sangat penting untuk MU yang akan menghadapi Chelsea, RB Leipzig, dan Arsenal pada 3 pertandingan ke depan. Kira-kira pasukan Solskjaer bisa mempertahankan momentum positif gak ya? Kita lihat saja. Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes belum genap setahun membela MU, kini dia sudah mendapatkan kehormatan mengenakan ban kapten. Tentu ini catatan istimewa performa Bruno jadi alasannya. Menurut Mullenston, Bruno adalah kandidat kapten yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dia bisa memahami pandangan Solskjaer. Bruno memimpin dengan permainannya dan dengan komandonya. Sebab itu, meski baru beberapa bulan mengenakan kostum setan merah, Bruno diyakini pantas mengenakan ban kapten. Mullenston bahkan mendukung Bruno jadi kapten permanen, menggantikan Maguire untuk seterusnya. Manchester United diminta tampil habis-habisan di Carabao Cup musim ini. Tidak boleh menyepelekan, kompetisi kelas 2 itu bisa jadi satu-satunya kesempatan MU meraih trofi. Bagi Silvestre, MU harus bisa mengatur prioritas musim ini. Trofi yang tetap yang paling penting. Pertama, MU harus mengamankan 4 besar lalu meraih trofi untuk menyempurnakannya. Silvestre pun meluangkan waktu untuk memuji salah satu pemain baru MU, Bruno Fernandes. Menurutnya, Bruno adalah tipe pemain baru yang langsung membawa dampak instan kepada perkembangan tim. Ander Herrera membongkar fakta di balik kepergiannya dari Manchester United musim lalu. Kisahnya terbilang menyedihkan, bahwa MU sebagai klub telah mengabaikan kontribusi pemain. Pertama-tama Herrera menegaskan bahwa sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan MU. Dia terlanjur jatuh cinta kepada setan merah. Sebenarnya dia mengharapkan kontrak baru yang ternyata tak kunjung tiba.
Herrera membongkar cerita di balik layar ini bukan untuk memojokkan MU. Dia masih menaruh respek tinggi. Meski begitu, kekecewaannya terhadap sikap klub adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Harapan Herrera hanya satu, menerima kontrak baru yang telah membuktikan diri sebagai Player of the Year. Sayangnya kontrak itu tak kunjung tiba, padahal saat itu dia merasa telah menjadi bagian penting dalam tim dan klub. Herrera kecewa, meski masih sebatas hubungan profesional. Menurut informasi yang beredar, Maguire diketahui mengalami cedera robekan kecil di ototnya. Lantas, kapan Maguire bisa kembali bermain? Kabar ini cukup mengkhawatirkan, sebab Manchester United akan melakoni sejumlah pertandingan yang berat setelah menghadapi PSG. Di akhir pekan nanti, mereka bakalan bertemu dengan Chelsea di ajang Premier League. Beberapa hari setelahnya, Manchester United bakalan menjamu RB Leipzig dan juga Arsenal dalam dua ajang yang berbeda. Beruntung cedera Maguire tidak separah yang dibayangkan. Seperti yang dikatakan Schrager, besar kemungkinan mantan bek Leicester City tersebut pulih sebelum bertemu Chelsea. Phil Jones nampaknya sudah tidak betah menjadi pemain cadangan di Manchester United. Pria berusia 28 tahun itu pun berencana meninggalkan Old Trafford saat bursa transfer musim dingin dibuka. Bisa dipastikan bahwa sang pemain tidak akan lagi bermain untuk MU. Melihat situasinya, Phil Jones pun berniat meninggalkan Old Trafford pada bulan Januari nanti seperti yang dilaporkan oleh The Sun. Sejauh ini belum ada tim yang menunjukkan secara terang-terangan ketertarikannya terhadap Jones. Namun diyakini bahwa kebugarannya bisa membuat klub lain berminat untuk membawanya pergi dari Old Trafford. Pengalaman Jones bisa memberikan keuntungan buat klub lain. Jones telah memperkuat The Red Devils sejak tahun 2011 dan bahkan membantu tim menjuarai Premier League pada musim 2012-2013 silam. Jones mungkin harus mengikuti langkah mantan rekan setimnya dulu, Chris Smalling. Pada musim panas tahun 2019 kemarin, Smalling memutuskan hengkang sebagai pemain pinjaman ke AS Roma. Seperti halnya Jones, Smalling juga dituding sebagai biang keladi permasalahan di pertahanan MU. Tapi ia membuktikan kalau anggapan itu salah dengan performa apik selama membela Giallo Rossi di musim 2019-2020. Banyak yang meyakini kalau MU seharusnya mempertahankan Smalling dan menduetkannya dengan Harry Maguire. Namun sang bek sudah kepalang cinta dengan Roma dan memilih hengkang secara permanen di tahun ini. Tidak ada yang menyangka kalau Smalling bisa bangkit dan sukses bersama AS Roma. Mungkin nasib serupa bisa dialami Jones jika memutuskan bergabung dengan klub lain. Bruno Fernandes memberi jawaban blak-blakan saat ditanya pemain yang paling disukainya untuk bekerja sama di lapangan bersama Manchester United. Gelandang asal Portugal itu menyebut sosok pemain senior MU, Juan Mata. Kerjasama yang apik dengan Juan Mata, Marcus Rashford, dan Donny van de Beek membuat Bruno Fernandes mencetak gol apik saat MU menang 4-1 atas Newcastle United. Menurut Fernandes, pemikiran cepat ala Mata menjadi katalis bagi dirinya saat bahu-membahu di lapangan. Bruno Fernandes juga memuji Marcus Rashford dan Donny van de Beek yang juga berperan penting saat bertandang ke markas Newcastle. Tentu saja, memiliki Rashford di depan luar biasa. Para pemain yang kami diturunkan di lini serang luar biasa. Mereka cepat, punya kualitas dan dapat mencetak gol, tutur Fernandes. Seperti yang kalian lihat, pada pertandingan terakhir ada umpan yang bagus dari saya. Tapi beberapa pemain yang tak secepat Rashi mungkin akan keduluan bek lawan. Tapi Rashi melakukan dengan sangat baik dan sentuhan pertamanya sangat luar biasa untuk mengontrol bola menjadi gol. Juga Donny, dia datang dari Ajax. Saya sebelumnya punya pelatih dari Sporting. Dia juga pelatih Donny juga di Ajax. Saya tahu bagaimana dan seperti apa permainan yang mereka sukai. Mereka suka main 1-2, koneksi seperti itu. Kita bisa menyebutnya sepak bola tiki-taka dan Donny salah satu pemain dari sepak bola indah Ajax itu, imbuh Fernandes. Sebuah pujian diberikan Ander Herrera kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajer asal Norwegia itu telah membuat MU berkembang menjadi tim yang semakin bagus. Herrera menilai bahwa saat ini ada banyak tanda-tanda positif yang dibuat Manchester United.
Ia menilai Setan Merah mendatangkan banyak pemain bagus, sehingga membuat kualitas tim mereka semakin meningkat. Herrera juga tidak sepakat dengan anggapan bahwa MU mengalami kemunduran sejak ditangani Solskjaer. Ia menyebut bahwa perlahan tapi pasti United semakin maju ke depan di bawah komando Solskjaer. Saya rasa mereka tidak melangkah ke belakang, mereka melangkah ke depan, ujarnya.